Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah praktikum mikrobiologi dasar dengan dosen pengampu Dr. Rizky Hadiwibowo MSI, Dr. Sipriyadi MSI, dan Dr. Andas Welly Darwis MS. Di sini kami terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mikrobiologi dasar dengan 9 materi. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Ani Paslagani dengan NPM F1D021033. Selanjutnya ada Fitri Eviani dengan NPM F1D021021, dan yang terakhir Syarah Ulfa dengan NPM F1D021055. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama dengan judul 1. Sterilisasi, isolasi, dan penyimpan media. 2. Teknik biakan murni. Dan yang terakhir itu teknik pewarnaan. Sterilisasi merupakan suatu usaha untuk menghilangkan atau membebaskan alat atau bahan dari kontaminasi segala bentuk kehidupan. Sterilisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mekanik, kimiawi, dan fisik. Mekanik contohnya dengan penyaringan, kimiawi desinfektan atau antiseptik, kemudian fisik itu bisa dengan penyinaran, pemanasan kering, atau pemanasan uap air panas bertekanan. Adapun alat yang biasa digunakan untuk sterilisasi ini seperti autoclave dan oven. Autoclave bekerja dengan manometer menunjukkan angka 15 EBS, temperatur 121 derajat dengan tekanan 1 atm dan jangka waktu 15 menit. Kemudian prinsip kerja oven ini untuk mensterilkan alat gelas pada suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 30 menit. Selanjutnya yaitu media. Media merupakan wadah yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme yang terdapat di atas atau di dalam media. Fungsi dari media ini yaitu untuk menumbuhkan mikroorganisme sebagai tempat penyeleksi, untuk sumber nutrisi, untuk mengunci potensi mikrob, dan untuk melihat karakter tertentu mikroorganisme. Media terbagi atas beberapa golongan, salah satunya yaitu media berdasarkan konsistensinya, terbagi menjadi media padat, semi padat, atau liquid air. Media berdasarkan komposisinya terdiri dari media sintetis dan non-sintetis. Media sintetis yaitu kandungan bahan terperinci, sedangkan non-sintetis itu medianya seperti ekstrak daging, faktor ekstrak daging, dan kaldu daging. Media berdasarkan fungsi, yaitu terdiri dari diferensial, selektif, umum, dan diperkaya. Diferensial ini yaitu untuk menunjuk karakter tertentu, sedangkan selektif untuk menyeleksi mikroorganisme. Media umum seperti Na dan pDNA. Kemudian media diperkaya yaitu media yang ditambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari isolasi, inkubasi, isolat, dan inokulasi. Isolasi ini merupakan teknik untuk memisahkan atau memindahkan mikrob dari habitat aslinya ke media baru. Sedangkan inkubasi adalah teknik untuk pemeliharaan bakteri selama jangka waktu dan temperatur tertentu untuk melihat perkembangan suatu bakteri yang menyesuaikan kondisi habitat aslinya. Kemudian isolat yaitu hasil akhir dari isolasi bakteri. Kemudian yang terakhir ada inokulasi. Inokulasi ini teknik memindahkan mikrob dari tempat atau sumber asal ke media baru. Penjelasan yang kedua yaitu teknik biakan murni. Teknik biakan murni merupakan teknik untuk memisahkan suatu koloni dari biakan campuran dan dihasilkan isolat tunggal. Biakan murni berarti biakan bakteri yang sudah tidak tercampur dengan bakteri lainnya. Sedangkan biakan campuran adalah biakan bakteri yang masih tercampur dengan bakteri lainnya. Adapun metode untuk mendapatkan biakan murni ini terdiri dari 1. Metode penggoresan agar, metode agar tuang, dan metode agar sebar. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 tahap uji MPN. Yang pertama itu uji penduga, yaitu untuk menguji ada atau tidaknya bakteri coliform air dengan media LB atau Lactose Broth. Kemudian uji penguat untuk mendeteksi keberadaan bakteri
menggunakan preparat bakteri tersebut. Beberapa zat warna yang digunakan pada pewarnaan ini yaitu pada pewarnaan negatif menggunakan zat warna nigrosin, pada pewarnaan sederhana menggunakan zat warna metilin bru atau safranin, pada pewarnaan diferensial menggunakan kristal violet, larutan mordan, alkohol 96% dan safranin. Kemudian pada pewarnaan khusus endospora itu menggunakan melachit green atau safranin. Nah, berikut contoh dari goresan teknik pewarnaan yang telah dijelaskan tadi seperti goresan T, goresan kuadran, goresan radian, dan goresan sinambung. Berikutnya yaitu ada perbedaan gram positif dan negatif bisa dilihat di gambar berikut. Kemudian yang terakhir dapat dilihat di gambar yaitu bentuk-bentuk dan penataan dari bakteri. Selanjutnya uji biokimia. Pada uji biokimia ini terdapat 1. Uji hidrolisis pati, 2. Uji sitrat, 3. Uji indol. Pada uji hidrolisis pati ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu isolat bar dalam menghasilkan enzim amilase. Hasil positifnya terdapat zona bening di atas permukaan koloni. Yang kedua itu ada uji sitrat, digunakan untuk mendeteksi kemampuan suatu organisme untuk menggunakan sitrat sebagai karbon dan energi. Hasil positifnya perubahan warna hijau menjadi biru. Pada uji biokimia ada 4 uji. 1. Uji karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu glukosa, laktosa, sukrosa dengan nilai positifnya keruh dan bergemu udara. 2. Uji motilitas, nilai positifnya dengan ditandai adanya pergerakan pada bakteri. 3. Uji katalase, untuk mengetahui mampu atau tidaknya bakteri memproduksi enzim katalase. Hasil positifnya yaitu keruh dan ada gemu udara. 4. Uji urea, hasil positifnya perubahan warna kuning menjadi merah muda. 3 jenis karbohidrat berdasarkan rantai gula. 1. Monosakarida atau glukosa, fruktosa, galaktosa. 2. Disakarida atau laktosa, sukrosa, maltosa. 3. Polisakarida atau glikogen, amidum, selulosa. Pada uji biokimia terdapat metabolisme. Metabolisme ada 2 fase, yaitu anabolisme dan katabolisme. Metabolisme adalah sejumlah reaksi yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Anabolisme merupakan reaksi kimia yang membentuk senyawa sederhana menjadi kompleks. Katabolisme reaksi kimia yang membentuk senyawa kompleks menjadi sederhana. Selanjutnya uji indol. Uji indol disebutkan positif ditandai dengan terbentuknya warna merah pada medium yang menunjukkan bakteri mempunyai enzim triptonase yang dapat menghidrolisis asam amino macam triptofan yang mempunyai gugus samping indol, sehingga indol akan bereaksi dengan reagen uji dan membentuk indol yang berwarna merah. Selanjutnya, teknik perhitungan jumlah mikrob. Dalam teknik perhitungan jumlah mikrob ini ada tahap uji MPN atau Most Probable Number. Pada uji MPN ini ada 3 uji. 1. Uji pendugaan dengan media lactose-bound, nilai positifnya keruh dan bergelembung gas. 2. Uji penguat dengan media Brilliant Green Lactose Billboard, nilai positifnya keruh dan bergelembung gas. 3. Uji pelengkap dengan media embat, nilai positifnya hijau metalik. Teknik perhitungan secara langsung dan teknik perhitungan secara tidak langsung. Teknik perhitungan secara langsung untuk menghitung jumlah bakteri yang hidup atau mati. 1. Breed, 2. SPI, 3. Filtrasi, 4. Petrofauser counter. Teknik perhitungan secara tidak langsung untuk menghitung jumlah bakteri yang hidup. 1. MPN, 2. Turbiditas, 3. Aktivitas metabolisme, 4. Barat kering. Coliform merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Ciri-ciri dari coliform: 1. Gram negatif. Ciri-ciri dari coliform: 1. Gram negatif, 2. Tidak membentuk endospora, 3. Berbentuk basi atau batang, 4. Respirasi fakultatif anaerob, dan 5. Dapat memfermentasikan laktosa. Bakteri fekal, bakteri yang berasal dari kotoran manusia dan hewan. Sedangkan bakteri non-fekal,
berdasarkan daya hambatnya. Ada dua, yang satu bakterioksidal sebagai pembunuh, bakteri statik sebagai penghambat. Adapun metode yang digunakan dalam pengamatan antibiotik yaitu 1. Double layer agar, 2. Monolayer, 3. Kertas cakram, 4. Difusi suhu, 5. Difusi cair. Selanjutnya oligodinamik, yaitu daya hambat logam dengan konsentrasi rendah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mikrobiologi dasar dengan topik mikrobiologi pangan, mikrobiologi medis, dan mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi pangan sendiri merupakan ilmu dan teknologi yang membahas tentang pola pertumbuhan mikrob dan pemanfaatannya dalam pangan. Contoh pemanfaatan mikroba dalam pangan yaitu pengawetan, fermentasi, dan timbulnya rasa dan aroma yang khas. Peran mikroba dalam pangan ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan berperan dalam proses perombakan dan penyusun senyawa organik sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan yang merugikan merupakan agen pengkontaminasi dan pembusukan pada makanan sehingga menyebabkan kerugian pada produk pangan. Yang pertama ada pengawetan. Pengawetan adalah proses yang dilakukan dengan tujuan agar bahan pangan lebih tahan lama dan mengurangi kadar air. Pengawetan terbagi menjadi 3, yaitu pengawetan fisika, pengawetan kimia, dan pengawetan biologi. Pengawetan fisika merupakan teknik yang menggunakan intervensi secara fisik, contohnya pengasapan, pendinginan, pemanasan, dan radiasi. Dan pengawetan kimia merupakan proses yang dilakukan dengan menambahkan beberapa zat kimia, contohnya pengasinan, gula, garam, asam, dan nitrat. Sedangkan pengawetan biologi merupakan teknik yang menambahkan mikroorganisme untuk membantu makanan lebih awet, contohnya pada fermentasi. Fermentasi merupakan proses di mana mikrob atau bakteri mengubah karbohidrat, gula, dan pati menjadi alkohol dan asam. Proses fermentasi dibutuhkan starter. Starter sendiri merupakan mikroorganisme yang digunakan untuk memulai proses fermentasi. Pada fermentasi berdasarkan produk terbagi menjadi 2, yaitu homofermentatif merupakan satu substrat yang menghasilkan satu produk asam laktat yaitu yogurt dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yang kedua, heterofermentatif dari satu substrat menghasilkan lebih dari beberapa produk asam laktat etanol menjadi seperti tape dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi 2. Yang pertama fermentasi aerob, yang kedua fermentasi anaerob. Fermentasi aerob merupakan proses fermentasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan fermentasi anaerob merupakan proses fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi anaerob terbagi lagi menjadi 2, yaitu obligat dan fakultatif. Pada obligat, itu fermentasi yang tidak boleh adanya oksigen, karena bakteri tidak memiliki enzim untuk mendegradasi oksigen. Sedangkan pada fakultatif, itu bisa menggunakan oksigen atau tidak menggunakan oksigen. Selanjutnya adalah mikrobiologi medis. Mikrobiologi medis adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme sebagai penyebab penyakit, cara mendiagnosis, pencegahan, dan pengendalian bakteri. Mikrobiota yaitu sekumpulan mikroorganisme yang secara alami terhadap tubuh makhluk hidup yang normal dan sehat. Beberapa organ tubuh yang harus steril yaitu jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, lambung, dan kandung kemih. Adanya interaksi inang dengan mikrob terbagi menjadi 3. Yang pertama mutualisme, contohnya pada Escherichia coli pada usus, dan komensalisme yaitu sel kamir dan bakteri asam laktat, dan terakhir parasitisme, contohnya Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC. Berdasarkan bentuk dan sifat, mikrobiom dibagi menjadi 2, yaitu residen dan transient. Residen merupakan
mikroorganisme dalam tubuh yang sudah sejak lahir dengan jumlah yang tetap. Contohnya adalah Escherichia coli dan Tresien merupakan mikroorganisme yang tidak tetap atau bersifat sementara di dalam tubuh dan berasal dari luar lingkungan. Contohnya Staphylococcus aureus yang menyebabkan penyakit jerawat. Manfaat-manfaat mikrobiom. Yang pertama, kompetisi pada zat makanan dan imun, dan yang kedua adalah penghambatan sebagai antibiotik dan metabolik sekunder. Terdapat virulensi dan faktor virulensi. Virulensi merupakan derajat patogenitas yang terjadi pada mikroorganisme patogen untuk menimbulkan penyakit, dan faktor-faktor virulensi ada transmisibilitas, pelekatan, kemampuan invasif, dan toksin. Toksin itu terbagi lagi menjadi endotoksin dan eksotoksin. Perbedaan dari endotoksin dan eksotoksin ada pada cara kerja endotoksin di dalam sel, sedangkan eksotoksin di luar sel. Dan penyusunnya, pada endotoksin itu lipid dan eksotoksin itu protein. Berikut adalah resisten. Resisten merupakan kemampuan mikroba untuk melawan dan menahan antibiotik dan menunda sifat antibiotik yang dapat membinasakan mikroba tersebut. Resisten terbagi menjadi dua. Yang pertama spesifik dan non-spesifik. Spesifik itu terjadi secara buatan dan spontan dan melawan antigen tertentu saja, contohnya pada vaksin. Sedangkan non-spesifik itu secara alami, bawaan lahir, dan dapat melawan seluruh antigen yang masuk. Selanjutnya adalah mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan merupakan bagian mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam lingkungan, contohnya air, tanah, dan udara. Pada mikrobiologi lingkungan ini terdapat kolom Winogradsky yang ditemukan oleh Sergei Winogradsky yang digunakan untuk mengamati perbedaan metabolisme tiap organisme seperti autotrof, kemototrof, fotoautotrof, dan heterotrof. Autotrof tersendiri merupakan mikroorganisme yang mampu menghasilkan energi sendiri, dan kemototrof merupakan organisme yang memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri. Fotoautotrof merupakan organisme yang dapat menggunakan cahaya sebagai sumber energinya, sedangkan heterotrof bakteri yang tidak mampu menghasilkan energi sendiri dan mendapatkan makanan dari senyawa organik lain, contohnya pada Escherichia coli. Berikut merupakan contoh dari kolom Winogradsky. Kolom Winogradsky terbagi menjadi aerob, aerofilik, anaerob, dan H2S. Aerob itu dari udara sampai dengan air, dan aerofilik dari red brown sampai pasir, red violet termasuk anaerob, H2S adalah green green. Pada zona aerob itu mengandung oksigen dan cahaya matahari yang banyak. Di permukaan air ditumbuhi seperti alga, cyanobacteria. Pada zona mikrofilik itu daerah yang sedikit oksigen. Contoh bakteri yang ada pada zona mikroaerofilik ini adalah Confilobakteri, Heliobacter filiori. Zona anaerob, zona yang dihuni organisme penghasil gas metana. Contohnya bakteri fotosintetik non-sulfur, yaitu Rhodomicrobium. Dan yang terakhir H2S, zona yang dihuni produksi sulfat. Dengan kolom Winogradsky ini kita dapat mengamati perbedaan metabolisme tiap organisme yang ada pada kolom tersebut. Pembuatan kolom Winogradsky ini menggunakan campuran lumpur, telur, kertas koran, dan buffer. Fungsi buffer sendiri menyeimbangkan pH dari asam dan basa menjadi netral, dan fungsi kertas koran itu adalah untuk sebagai selulosa, dan fungsi telur adalah sebagai asam amino, serta fungsi lumpur merupakan sebagai media hidupnya. Larutan buffer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama penyangga basa, yang kedua penyangga asam. Penyangga basa itu pH-nya lebih dari 7 dan penyangga asam itu pH-nya kurang dari